Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Neni. Apa kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Linda, apa kabarnya? Lagi santai ya, Bu? Alhamdulillah Bu Neni. Iya, lagi santai. Alhamdulillah kabar baik juga Bu Neni. Oh iya, saya masih jamnya kosong juga nih. Ada apa Bu Neni? Sepertinya ada sesuatu nih yang bisa saya bantu Bu Neni. Ibu ada yang Hmm, mau diceritakan kepada saya Bu Neni ya? wah, sepertinya Ibu Linda sudah tahu ya kegalauan hati saya yang sedang melanda ini. Hmm, Begini, Bu Linda ya. Saya tuh memang ada pengen cerita, curhat dengan Ibu tentang kejadian yang menurut saya tidak mengenakan dari beberapa hari lagi. Jadi 2 hari yang lalu ya Bu Lina ya, saya kan mengajar di kelas 91 selama 3 jam pelajaran. Saya itu meninggalkan kelas Bu. Jadi saya sudah memberikan tugas dan materi saya berikan dengan anak-anak dengan latihan soal, materi sudah saya berikan kepada semua murid-murid yang ada di kelas. Oh, begitu Bu Neni. Sepertinya Bu Neni gugup nih, kelihatan. Kelihatan Ibu Neni gugup. Ayo, kita coba nih. Kita coba kita berhenti sejenak untuk tarik napas panjang dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut secara perlahan-lahan. Lakukan berulang-ulang sampai Ibu tenang dan nyaman. Kita ulangi lagi Bu Neni. Yuk, kita ulangi lagi. Tarik napas panjang-panjang. Oke, dari hidung Bu Neni, kemudian hembuskan. Perlahan-lahan melalui mulut. Oke, sekali lagi Bu Neni, kayaknya belum terlalu tenang nih, masih Bu Neninya. Kita ulangi lagi Bu Neni ya. Tarik napas panjang dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut secara perlahan. Lakukan berulang-ulang sampai Ibu tenang dan nyaman. Oke, bagaimana Bu Neni? Apakah Ibu Neni sudah merasa tenang? Alhamdulillah, saya merasa tenang, nyaman, kayak seperti napasnya lega, kayak itu, Bu. Seperti itu. Al- Alhamdulillah, kalau Bu Neninya sudah merasa tenang dan nyaman ya Bu Neninya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Neni, apa yang membuat Ibu Neni sampai bisa meninggalkan kelas dan juga pembelajaran itu belum sampai berakhir. Bagaimana Bu Neni? Begini, Bu ya. Saya kan ada tugas tambahan sebagai koordinator Hmm, literasi di sekolah kita. Karena akan ada lomba untuk tim literasi, jadi saya itu menyusun persiapan, Bu, dengan rapat dadakan. Jadi saya itu mengadakan rapat dadakan dengan tim saya. Saya saya Bu yang menginstruksikan untuk rapat dan juga memimpin rapat tersebut. Nah, karena rapat itu ya dalam di jam pelajaran, di jam kelas saya ada, jadi saya memberikan tugas kepada murid saya dengan materi dan latihan. Seperti itu, Bu. oh begitu Bu Neni ceritanya. Lalu bagaimana kondisi kelasnya Bu Neni setelah Ibu berpesan kepada anak-anak bahwa Ibu ada rapat? Bagaimana itu Bu Neni? Iya, sebenarnya kan saya itu percaya dengan mereka, Bu ya. Kondisi kelas itu bisa secara kondusif berjalan karena kan selain latihan saya sudah memberikan materi. Jadi sebenarnya saya itu memberikan tugas kepada anak-anak dan menginstruksikan kepada mereka untuk mengumpulkannya pada waktu jam pelajaran saya itu telah habis. Setelah selesai, saya bilang kumpulkan. Kan tetapi, Bu ya, yang namanya anak-anak, mungkin ya Bu ya, ada keluhan Bu dari kelas di sebelah bahwa anak-anak saya ini sangat ribut.
sangat ribet sekali. Makanya guru yang di sebelahnya mengajar itu mengeluhkan. Dan kebenarannya lagi ya Bu ya, ada Bapak Kepala Sekolah ya ampun Bu, yang sedang berjalan dan memantau kegiatan belajar. Dan mampirlah beliau di kelas saya tersebut. Ya seperti biasa, Bapak Kepala Sekolah masuk, kemudian bertanya kepada anak-anak, pelajaran apa? Ditanya seperti itu. Gurunya siapa? Kenapa tidak ada gurunya di kelas? Seperti itu kan Bapak kita seperti Kak sering ngontrol kan ya Bu ya. Jadi Iya benar Bu. murid-murid saya pun kemudian murid-murid saya pun menjelaskan Bu, menjelaskan dengan apa adanya. Pelajaran mem ini Pak. Memnya sedang rapat dengan tim literasinya. Dan kepala sekolah tidak marah, cuman Bapak kepala sekolah hanya menganggukkan seperti biasa Bapak kita tuh menganggukkan kepalanya dan jadi nggak ada dia komen, nggak ada dia bilang, nggak ada apa-apa, cuma menganggukkan kepala. Setelah jam pelajaran telah selesai dan habis, anak-anak ini mengumpulkan tugasnya, Bu. Semuanya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan ada ketua kelasnya beserta wakilnya itu menceritakan kejadian terjadi di kelas bahwa kelas mereka dilihat oleh kepala sekolah. Seperti Bu. Jadi saya itu ada rasa tidak enak sekali. Seolah-olah saya itu benar-benar meninggalkan kelas seperti itu, Bu. Oh, begitu ceritanya. Baiklah, Ibu Neni sekarang mengerti dari cerita yang sudah Ibu Neni utarakan, ya kan, yang dari awal sampai terakhir. Sekarang ini kira-kira Ibu punya rencana aksi apa untuk memperbaiki kondisi yang sedang Ibu alami sekarang, Bu Neni? Iya, Bu ya. Sejak kejadian itu saya tuh benar-benar terpikir, Bu. Jadi terpikir, rasa nggak enak. Jadi saya tuh ada rencana ya, Bu ya. Saya berencana itu untuk menghadap kepala sekolah secara langsung dan menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi dan juga meminta maaf. Yang pasti saya juga akan meminta maaf karena saya di sini kurang maksimal dalam melaksanakan tugas utama saya di dalam kelas. Tugas utama saya itu, Bu, terkait dengan proses belajar mengajar bersama murid. Kemudian ya karena tugas sampingan itu saya juga merasa itu amanah dari beliau, dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi tetap saya jalanin. Meskipun Bapak Kepala Sekolah belum memanggil saya, Bu, ya, secara langsung, akan tetapi saya merasa tidak enak. Dan saya berencana yang pertama kali saya ingin menghadap beliau, meminta maaf, dan menjelaskan atau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Seperti itu, Bu, Oh, seperti itu. kira-kiranya. Bagus Bu Neni, bagus sekali rencana Ibu Neni. Lalu apa prioritas Ibu yang melakukan untuk murid yang diajarkan di dalam kelas, Bu Neni? Oh, iya, saya mempunyai prioritas juga, Bu, ya. Prioritas saya itu saya akan menelaah kembali tugas-tugas saya yang saya berikan kepada murid di kelas yang saya ajar. Karena saya merasa tugas itu sudah lumayan cukup untuk waktu 3 jam pelajaran itu. Tapi ternyata tugas yang saya berikan itu ya Bu ya, mungkin terlihat mudah dan gampang diselesaikan oleh mereka. Sehingga dengan durasi yang cepat, murid-murid saya itu bisa menyelesaikan dengan cepat. Sehingga kelas saya itu akhirnya tidak kondusif lagi karena tugas yang sudah selesai dikerjakan. Jadi mereka tuh selesai, materinya sudah mereka pelajari, sudah mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dan akhirnya apa? Sudah selesai itu mereka mengobrol sesama mereka dan sehingga kemudian yang saya telah itu yang akan saya perhatikan, Bu. Saya akan memperhatikan bagaimana pengaturan manajemen waktu saya dalam kegiatan belajar. Wah, saya sependapat nih sama Ibu Neni. Lalu Ibu Neni akan menghadap kepala sekolahnya untuk menyelesaikan permasalahan atau kejadiannya. Ini kapan kira-kira Bu Neni? Ya, ini kan terjadinya kemarin ya, Bu ya. Jadi saya tuh nggak mau, Bu, lama-lama rasanya di hati ini rasa masih menggugah-gugah. Tapi setelah tadi Ibu mengajak standing stop, jadi agak merasa lega, bisa bercerita. Jadi insya Allah, Bu ya, saya berniat hari ini, insya Allah setelah jam pelajaran saya habis, saya akan menemui langsung kepala sekolah dan menemui beliau. Oh, iya Bu Neni. Tapi kira-kira apa yang akan Ibu Neni sampaikan kepada kepala sekolah ketika menghadap beliau nanti? Apa kira-kira Bu Neni?
Yang akan saya lakukan yang pasti Bu ya, saya akan meminta maaf, benar-benar meminta maaf dari hati. Saya tulis meminta maaf, minta maaf kepada kepala sekolah, dan saya akan mengatakan yang jujur. Jujur bahwa saya adalah guru yang baik. Jujur Bu, saya ini guru baik loh. Saya juga mau guru yang bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Saya akan belajar dari kesalahan saya. Jadi saya tidak akan mengulanginya, saya berjanji dengan kepala sekolah nantinya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan saya kemudian juga mengenai tugas tambahan, saya pun akan tetap masih bertanggung jawab, Bu. Karena saya akan berusaha, di sini saya akan lebih berusaha memanajemen waktu saya untuk kegiatan literasi, sehingga kegiatan proses belajar mengajar saya yang utama di sekolah itu tidak tertinggal, yaitu mengajar atau mendidik anak-anak di kelas, seperti itu, Bu. Oh, luar biasa. Keren nih Bu Neni. Rencana aksinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu untuk semua rencananya. Oh iya, satu lagi nih Bu Neni. Apa nih komitmen yang Ibu miliki setelah melihat dan mengalami kejadian ini Bu Neni? Iya Bu ya, dari langkah rencana, dari prioritas apa, saya juga punya komitmen Bu. Komitmen saya ke depannya itu saya ingin menjadi seorang guru yang menjalankan tugas utama saya terlebih dahulu dengan tanggung jawab. Iya, tanggung jawab saya Bu sebagai pendidik, sebagai guru dulu. Kemudian saya akan mengelola dan memanajemen diri saya. Nah, dari sini saya sudah mulai tahu, oh, mungkin manajemen diri saya ini kurang, sangat kurang sekali mungkin, Bu, terkait dengan kegiatan saya yang di sekolah, kegiatan saya yang tidak hanya sebagai guru mata pelajaran, tapi juga saya juga diberi, ya alhamdulillah ya, Bu, diberi kepercayaan oleh pihak sekolah dengan tugas tambahan, tetapi saya berkomitmen di sini saya sebagai pendidik dan saya ingin tidak hanya sebagai guru mata pelajaran, tetapi juga saya sebagai penuntun minat dan bakat murid saya di bidang literasi ini. Oh, saya setuju dengan pendapat Ibu Neni. Nah, dengan mengelola diri atau memanajemen diri kita sendiri itu sehingga membuat kegiatan kita itu yang kita emban dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk semua, terutama pada murid-murid kita, Bu ya. Karena kita kan yang namanya terhadap murid, biar mereka bisa menerima pembelajaran kita. Itu Bu Neni. Masya Allah Bu Linda, saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu ini. Kemarin saya terpikir tidak pernah saya gimana caranya, gimana saya rasanya ada yang ngeganjel Kak itu Bu ya di hati, seolah-olah saya ini memang guru yang tidak bertanggung jawab sekali. Tetapi setelah saya bercerita dengan Ibu, kemudian juga saya diajak dengan tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang. Masya Allah luar biasanya saya merasa rileks loh Bu ini, merasa rileks, merasa lebih santai dan insya Allah saya bisa menemuin kepala sekolah pun dengan santai dan insya Allah itu pun akan saya lakukan dulu sebelum nemui kepala sekolah ingin angkat napas, tarik napas sebelum mungkin masuk di ruangan kepala sekolah. Seperti Ibu ya, Ibu Linda, saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bu ya, karena Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah Bu, jujur saya lega, ada tempat bercerita dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk saya ke depannya. Seperti itu Bu. Ibu luar biasa sekali. Alhamdulillah, sama-sama Bu Neni. Ibu Neni juga luar biasa loh. Ibu Neni sangat luar biasa. Pokoknya untuk Ibu Neni sukses ya Bu, untuk kita semua. Mudah-mudahan lancar itu Ibu Neni menghadap kepala sekolahnya dan anak-anaknya juga bisa memanage waktunya juga bisa, mengerjakan tugasnya juga bisa. Semoga kita semua menjadi guru yang amanah dan menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Ya karena segala sesuatunya pasti ada yang kita alami Bu Neni. Tetapi apapun yang kita alami otomatis ada permasalahannya, pasti ada pemecahannya. Semoga sukses Bu Neni ya. Semoga berhasil. Itu yang bisa saya miniskan sama Bu Neni ya. Terima kasih juga Bu Neni. Alhamdulillah sekali lancar. Bu. Sama ya, kita berdoa, saya doa Ibu tadi mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Semoga mudah-mudahan kita juga semuanya bisa menjadi guru yang amanah, yang bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik.
yang menuntun siswa kita, yang kembali lagi semuanya memang untuk murid. Semuanya Iya, memang berpihak pada murid ya Bu ya. Alhamdulillah iya. Bu, terima kasih saya mendapatkan pencerahan. Amin ya robbal alamin. Amin, Terima amin ya kasih Bu. robbal alamin. Bu Neni, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Neni. Semangat Bu Neni ya. Semangat Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam, Bu Linda. Apa kabarnya Ibu Linda? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana kabar Ibu Neni sekarang? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Semangat kita mendidik anak-anak. Kita harus semangat ya Bu ya, luar biasa. Iya. Oke, ada apa ini? Begini Bu Neni. Bu Hah? Neni kayaknya lagi sendirian aja nih Bu Neni. Nggak masih sibuk nggak Bu Neni? Oh, enggak, memang lagi Minta waktunya sendiri ini. sebentar. Boleh, boleh, boleh. Karena Oke, karena ada yang mau saya sampaikan, karena ada beberapa yang saya alami, yang saya rasakan akhir-akhir ini sangat mengganjal dalam hati gitu loh Bu Neni. Waduh, berat kayaknya ini. Boleh, boleh, Bu. Ibu mau cerita apa? Sini, sini, Bu. Kita duduk deketan aja ya. Karena kan lagi nggak ada orang juga, kita sepi oleh boleh. Kalau ceritanya mau cerita rahasia-rahasiaan, kita berdua aja sih sekarang. Oke, boleh, Ibu. Silahkan. Ibu mau cerita apa? Saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Ibu. Kita cari sama-sama Terima solusinya ya, Bu ya, untuk yang terbaik. Iya Oke, Ibu siap. Neni. Terima kasih Bu Neni ya. Begini Bu Neni, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar nih kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya, terutama dari saya sendiri gitu loh Bu Neni. Karena sering sekali Hmm. ribut, bahkan mereka itu berbicara atau bercerita antar teman sebangku atau teman yang di depan, ngobrol juga dengan teman yang di belakang. Jadi saya merasa itu kurang kurang antusias mereka untuk menerima penjelasan saya. Di situ sampai mereka itu ngobrol itu terdengar di kelas sebelah. Itu yang saya alami Bu Neni. Oh, begitu ya, Bu Linda. Iya Bu Yalah, Neni. sebagai guru ya, Bu ya, banyak sekali memang kendala kita. Jadi, oke, menurut Ibu nih ya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya, Bu ya? Tapi lihat muka Ibu ini, sebelumnya saya melihat muka Ibu ini berat sekali, memang berat ya, Bu ya. Kita memang menjadi Iya penanggung benar. jawab pendidik ini memang lumayan harus stres. Oke, sekarang kayaknya Ibu harus lebih fresh. Coba Ibu duduk yang santai. Coba kita lakukan dulu tarik nafasnya. Duduk yang santai dulu Ibu. Dengan posisi yang kakinya diletakkan di lantai. Tangannya boleh di atas meja atau di paha dengan santai. Silakan coba Ibu tarik nafas yang panjang. Hembuskan sejenak. Oke. Tarik nafas lagi Ibu, hembuskan dari mulut secara perlahan-lahan. Lakukan berulang kali sampai Ibu merasa tenang. Sejenak, sesaat, tetapi insya Allah ini bisa menenangkan Ibu, bisa menghilangkan rasa stres Ibu, rasa tegang Ibu. Oke, sudah ada raut senyumnya di muka Ibu. Oke, sekali lagi, tarik napas. Iya, Ibu, hembuskan secara perlahan-lahan. Mari kita hilangkan sejenak, kita hilangkan sesaat apa yang kita membuat kita gundah. Oke, sudah segar sepertinya. Udaranya sudah masuk dengan baik. Gimana sekarang Ibu? Sudah merasa tenang? Sudah merasa rileks? Nyaman? Alhamdulillah Bu Ireni sudah merasa tenang, sudah merasa rileks, sudah merasa nyaman dengan yang Ibu minta untuk menggunakan teknik stop yang kita laksanakan. Akhirnya saya rileks Bu, sudah Iya. nyaman, sudah tenang. Ya, karena Mhm. saya sekarang merasa sudah rileks, sudah lebih rileksnya lagi. Saya Iya. mengharapkan
gini loh Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusias murid yang saya ajar dan tidak selalu ribut setiap kali saya mengajar Mm-mm. Bu Neni. Dan saya Mm-mm. juga menginginkan kalau bisa nih Bu Neni ya, Mm-mm. pembelajaran saya itu terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, tenang, tapi yang efektif dalam pembelajaran. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Bu Neni. Oh iya, Bu Linda, benar sekali itu. Pembelajaran yang kondusif, yang efektif di kelas, sangat kita inginkan sebagai guru kita ini ya. Oke, menurut Iya Bu Bu Linda Neni. ya, hal apa yang bisa membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Jadi, kenapa juga murid-murid kita ini sering ribut di kelas setiap kali Ibu mengajar? Eh, Gimana Bu Nini nak? Bu Nini ya sekarang saya ingat-ingat nih, saya ingat-ingat kembali Bu Nini ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias, sering ribut, itu mungkin dikarenakan pembelajaran saya itu sepertinya sangat membosankan sekali Bu Neni, terlalu monoton. Nah, karena kan apalagi zaman sekarang kan anak-anak itu kalau kita pembelajarannya terlalu membosankan dan monoton, anaknya tidak fokus dalam pembelajaran kita. Sepertinya saya kelihatan terlalu dominan dalam pembelajaran itu. Bercerita di depan murid-murid saya dan saya juga tidak memberikan kesempatan terhadap murid-murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya juga, sehingga sering mereka itu berbicara sesama teman atau mengobrol antara sesama teman, antara teman sesama teman sebangku, teman mereka yang di depan, bahkan di antara teman mereka yang di belakang Bu Neni. Bahkan mereka juga tanpa peduli apa yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, itu Bu Neni. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, namanya anak-anak ya Bu ya, kita nggak bisa juga memaksa mereka ya. Tapi kira-kira apa saja ya Bu ya yang dapat membuat murid Ibu ini bisa antusias dalam pembelajaran, agar murid juga lebih fokus dalam belajar dan tidak asik mengobrol sendiri ketika sedang memberikan pelajaran kita. Oke, ya, apalagi kan Bu, Ibu pelajaran sejarah. Pasti banyak ya kan yang bisa membuat menarik bagi murid-murid kita ya Bu ya. Iya Bu Neni, benar Bu Neni. Kalau menurut saya nih Bu Neni ya, Mm-mm. murid-murid itu pasti menginginkan pembelajarannya itu yang sangat menyenangkan, asik, dan juga tidak monoton. Karena kalau Oh, zaman-zaman gitu kan banyak mengatakan, apalagi kan kata Bu Nini, saya kan pembelajarannya sejarah. iya Otomatis biar benar. anak itu bisa tertarik, ya Mm-mm. kan, jadi bisa tertarik dalam pelajaran sejarah itu. Bahkan Mm-mm. bagaimana caranya agar tidak membosankan dan Mm-mm. juga menginginkan pembelajarannya itu bersifat dua arah. Karena kan selama ini saya menggunakan Mm-mm. satu arah kan Bu. Nah, bagaimana caranya agar saya itu tidak ada lagi satu arahnya dan berbicara hanya saya sendiri kan selama ini, Mm-mm. sedangkan muridnya hanya diam mendengarkan. Nah, di sini saya perasaan saya itu asik sendiri dengan kegiatan dan Oh, mereka juga iya. asik sendiri dengan kegiatan mereka. Bahkan mereka Mm-mm. mengobrol dengan teman-teman mereka, baik teman sebangku, baik yang di depan maupun yang di belakang. Mm-mm. Jadi bagaimana caranya itu saya ingin membuat pembelajarannya itu yang menyenangkan, membuat mereka lebih asik lagi, tidak monoton gitu Bu Neni. Wah, luar biasa Bu. Saya sependapat loh. Sependapat sekali dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid kita ini asik dan tidak bosan pada pelajaran kita, Bu ya? Kalau menurut pendapat saya nih Bu ya, Hmm. pembelajaran Mm-mm. itu harus berpusat kepada murid. Itu Oke. menurut pendapat saya. Nah, Mm-mm. murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, Bu. Mm-mm. Kemudian ada ice breaking-nya. Anak-anak kan lebih seru, Bu, kalau ada ice Mm-mm. breaking-nya. Benar. Ataupun ada games-gamenya. Apalagi dalam Mm-mm. pembelajaran sekarang kan sudah zaman canggih. Pembelajaran bisa dimasukkan dalam Mm-mm. game. Benar. Jadi menarik kita ambil.
ya. Apalagi waktu siang, karena pembelajaran saya itu kebanyakan jamnya itu di siang hari. Ya kan, waktu siang hari itu di saat anak-anak itu kelihatannya banyak yang mengantuk nih Bu, tidak fokus. Jadi bisa menggunakan yang namanya ice breaking tadi, dalam pembelajaran juga bisa menggunakan games tadi. Itu fokusnya mulai berkurang kan kalau siang hari. Nah, bisa Iya. diambil jeda sejenak. Bahkan selain dari ice breaking, saya juga bisa mengambil jeda sejenak, misalnya melakukan teknik stop agar pembelajarannya itu bisa berlanjut lagi dalam suasana yang sudah lebih fresh atau segar, bahkan Oke, luar biasa sekali Ibu. Iya benar Ibu, pembelajaran yang dua arah. Udah student center ya Bu ya, dengan teknik stop, karena pelajaran terakhir itu bisa dengan game, speaking. Oke, benar-benar itu benar Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu Bu ya, mengenai murid-murid ya. yang ribut di kelas, ini kira-kira apa penyebabnya ya Bu ya? Iya Bu Neni. Nah, di sini mungkin karena saya belum membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas Bu Neni ya. Mm-mm. Mungkin saya belum membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dalam pembelajaran. Jadi murid-murid. Iya, tepat sekali Bu Linda ya. Kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira situasi apa yang Ibu bisa Ibu inginkan sekarang ini? Apa sih situasi yang Ibu inginkan sekarang ini ya Bu Linda ya? Mungkin Oh, luar biasa sekali Bu Linda. Kalau saya boleh tahu ya Bu ya, kira-kira situasi apa yang Ibu inginkan saat ini ya Bu ya? saya itu menginginkan suasana kelas yang menyenangkan, dengan di dalamnya murid-murid itu sangat antusias sekali Bu Neni dalam belajar. Itu yang ingin saya lakukan Bu Neni. Oh, oke, bagus, benar Bu. Jadi untuk sekarang ini, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Rencana saya itu ada 2 nih Bu Neni. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan, dan juga menggunakan sumber belajar yang dari media belajar yang beragam tentang media pembelajarannya, baik berupa dari video yang bisa kita ambil, baik dari YouTube, ya kan, dari TikTok, bahkan dari games juga bisa banyak yang kita bisa ambil. Kemudian yang kedua, saya akan membiasakan itu membuat kesepakatan kelas sebelum proses pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan tugas kelompok yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Sehingga murid itu tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya nih, dalam menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, bahkan pantun. Bisa juga misalnya menggunakan infografis, makalah, itu banyak yang lainnya lagi Bu Neni. Hal ini akan memacu mereka untuk lebih aktif dan berkolaborasi sesama teman mereka dalam belajar. Ini termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid Bu Neni. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Luar biasa Bu. Saya mendukung sekali. Jadi dari sudah ada rencananya tadi, apa kriteria yang ingin Ibu capai? Eh, ya Bu Neni, ada sih kriterianya. Kriteria yang ingin saya capai itu adalah terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif di dalam lingkungan kelas pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran Bu Neni. Itu kriteria saya Bu Neni. Baik, Bu Linda. Setelah panjang lebar kita berbicara, bercerita, mudah-mudahan Ibu nyaman ya. Sepertinya sudah nyaman, sudah lega. Ini kira-kira ya, apa yang Ibu akan lakukan setelah ini?
Saya langsung akan menerapkannya di dalam kelas, Bu Neni. Insya Allah saya langsung menerapkan di dalam kelas. Karena semakin cepat apa yang sudah saya rencanakan ini mungkin akan semakin baik kalau saya lakukan secepatnya. Karena di sini saya ke depannya nanti akan membuat pembelajaran itu lebih baik lagi, tidak monoton lagi, Bu Neni. Bagus sekali Ibu. Saya Ibu sangat kalau sudah mendukung. silakan Mudah-mudahan kembali. semua bisa berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapannya Bu ya. Saya stop Iya, dulu. terima kasih Bu Neni atas waktu sekarang ini. Terima kasih Bu Neni. Kalau sudah silakan Bu ya. Sama-sama Oke, Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.